nggak sih Nars, minum air dingin banyak-banyak bisa bikin asinya jadi seret? Kalau di kantor, kita lupa bawa kantong asi. Asinya bisa kita simpan di mana ya Nars? Nars, apakah benar kalau asi malam diberikan saat malam, kalau asi siang diberikan saat siang juga? Halo Mama Papa, ketemu lagi sama saya Nurs Almira. Sekarang kita mau ngebahas nih pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain sama para mama di kelas ASI Mastery. Ada banyak banget pertanyaannya. Kita mulai bahas dari pertanyaan pertama ya Mama. Nurs, ada nggak sih pantangan makan untuk ibu menyusui? Hayo, gimana nih Mams? Ada nggak sih pantangannya? Sebenarnya nggak ada pantangan ya Ma, selama semua makanan ini dikonsumsi nggak berlebihan. Itu aman banget. Karena kalau berlebihan pasti nggak baik ya. Jadi selama nggak berlebihan itu aman. Memang makanan yang matang itu direkomendasikan. Tapi kalau Mama juga pengen makan sushi, boleh-boleh aja kok. Yang penting nggak berlebihan. Kalau Mama suka durian, boleh. Tapi nggak perlu banyak-banyak, jangan satu durian montong Mama makan sendirian. Nah, selama semuanya nggak berlebihan itu aman, jadi nggak ada pantangannya. Yang penting nggak berlebihan, terutama pada makanan-makanan yang tinggi gasnya. Terus makanan atau minuman yang difermentasi terlalu lama seperti tape atau minuman bersoda, teh, kopi dibatasi, nggak berlebihan, tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali ya Ma. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ibunya makan pedas, apakah ngaruh ke bayinya nanti Nars? Oke, gimana nih Mama? Yaps, jadi kalau makan pedas kayak yang udah aku sebutin tadi nih, kalau nggak berlebihan aman banget kok. Jadi nggak perlu takut. Ingat, kuncinya nggak berlebihan. Jadi kalau buat mama yang suka banget pedes-pedesan, pakai sambal, aman dikonsumsi selama nggak terlalu banyak. Dan biasanya kita pantau respon dari si kecil kayak gimana. Kalau si kecilnya nyaman-nyaman aja, nggak jadi diare, nggak jadi sembelit, atau nggak jadi rewel, itu sebenarnya aman mah. Kenapa sih makanan pedas ini banyak yang mengkhawatirkan atau biasanya si kecil tuh malah jadi diare? Nah, ini ada salah satu bahan di dalam cabai itu yang si kecil sangat sensitif. Biasanya ini yang membuat si kecil jadi diare atau nggak nyaman. Atau malah jadi mamanya yang diare. Nah, ketika mamanya diare, kebersihannya kurang, akhirnya ketika pegang-pegang si kecil, ini yang bikin dia ikutan jadi diare. Jadi selama nggak berlebihan, makannya cukup, terus jaga kebersihannya Mama, insya Allah masih tetap aman kok Mah. Jangan juga satu panci sambal Mama habisin sendiri ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget nih yang sering nanyain. Bener nggak sih Nars, minum air dingin banyak-banyak bisa bikin asinya jadi seret? Gimana Mama? Sebenarnya minum air dingin gak ada masalah kok Mah, karena ketika air dingin itu masuk ke dalam tenggorokannya Mama, ke sistem pencernaannya Mama, dia akan mengikuti suhu tubuh kita. Dan ingat, air dingin masuknya kemana Mah? Yaps, lambung. ASI adanya di mana Mah? Di payudaranya Mama, salurannya aja beda, jadi pasti nggak akan mempengaruhi ya Mas, selama aman dan kita juga pantau kebersihannya. Kalau SS yang di pinggir jalan atau kita nggak tahu dibuatnya dari apa, mungkin ini yang jadi penyebab malah si kecil jadi diare. Tapi kalau asinya seret, kayaknya sih enggak ya Mah, masih tetap aman kok dikonsumsi. Pastikan air putihnya cukup. Jadi minimal kita naikin lagi nih air putihnya. Kalau biasanya orang dewasa itu kebutuhannya 2 liter per hari, ketika lagi menyusui naikin jadi 3-4 liter per hari, itu cukup banget buat Mama. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, setelah DBF nggak disendawain, apakah bisa bikin bayi jadi kembung?
Oke, jadi untuk awal-awal kelahiran si kecil, menyendawakan ini sangat penting banget karena si kecil itu belum bisa mencerna seluruhnya, atau selama proses menyusui ada gas yang masuk, ada udara yang masuk ke dalam perutnya si kecil, ini yang bikin dia jadi kembung. Nah, kalau nggak disendawain, dia pasti jadi nggak nyaman, sering rewel, berpotensi jadi kolik, atau bahkan sampai muntah, reflux. Nah, ini pasti nggak nyaman banget buat si kecil. Jadi kita perlu rutinkan untuk menyendawakan si kecil setelah menyusu. Nah, kalau nggak keluar suara tahapnya, itu normal kok, Ma. Aman, biasanya gas ini akan keluar lewat kentut si kecil. Jadi Mama juga perlu untuk merutinkan pijet, PLU atau pijet I love you, juga kayu sepeda. Ini akan bantu gasnya keluar melalui kentut si kecil. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau udah full DBF, apakah harus dipumping juga untuk ningkatin suplai ASI, Nurse? Ayo, gimana nih, Mams? Sebenarnya, kalau udah full DBF, Mama juga full di rumah, ngapain pumping? Gak usah pumping, DBF aja insya Allah udah cukup. Lagian pumping ini ribet banget loh, Ma. Harus ngeluarin alatnya, nanti harus cuci-cuci, harus sterilisasi. Ribet gitu. Jadi kalau Mama full di rumah, terus si kecil juga full DBF aja, nggak usah pumping. Pumping bisa Mama lakukan kalau payudaranya Mama masih terasa penuh, tapi si kecil udah kenyang nyusunya. Mama boleh pumping untuk kenyamanan. Ingat, untuk kenyamanan. Jadi hasilnya pasti nggak sama kayak ibu-ibu yang full pumping. Bisa dapat full tank, bisa dapat banyak. Karena Mama pumping cuma untuk kenyamanan, hasilnya biasanya nggak terlalu banyak. Apalagi kalau pumpingnya habis DBF. Biasanya hasilnya sedikit banget. Ingat, tujuannya cuma buat kenyamanan, jadi nggak perlu khawatir. Nggak pumping pun nggak ada masalah. Tapi kalau Mama butuh buat stok ASI perahnya Mama bisa pumping setelah DBF. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang juga sering banget ditanyakan, terutama buat Mama yang full pumping atau yang menggunakan alat pumping. Apakah spare part alat pumping itu harus diganti juga ya, Nurse? Yes, betul banget, harus rutin kita ganti. Biasanya rekomendasi dari produk biasanya diganti tiap 6 bulan. Ada yang merekomendasikan untuk lebih cepat diganti karena biasanya silikon-silikon seperti valve, membran, atau selangnya biasanya kerjanya udah mulai nggak optimal setelah penggunaan yang cukup lama. Bisa Mama ganti rutin tiap 1-2 bulan sekali, terutama buat Mama yang full pumping. Karena dia bahannya silikon, biasanya cepat kendor, atau kadang kita ngeliat ada yang berlubang atau ada yang tergores. Nah, biasanya ini bikin kerja dari alat pumping jadi nggak maksimal. Jadi baiknya Mama ganti rutin tiap 1-2 bulan, terutama pada bagian valve dan juga membran. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini pasti para working mom suka banget kayak gini nih. Kalau di kantor kita lupa bawa kantong ASI, ASInya bisa kita simpan di mana ya, Nurse? Oke, sebenarnya prinsip dari penyimpanan ASI perah itu bersih, jadi nggak harus steril, itu aman banget. Nah, mungkin kalau memang ini urgent banget, Mama pertama bisa coba cari alternatif lain dulu. Misal kalau deket sama toko pakaian bayi atau toko perlengkapan bayi, Mama bisa beli dulu di situ sementara. Atau kalau misalnya ada ibu menyusui lain di kantornya Mama atau di ruangannya Mama, pinjem dulu boleh gitu. Atau Mama juga bisa menggunakan botol-botol yang ada di kantor, misalnya botol minum atau misalnya plastik yang lain, itu boleh. Ini kalau urgent banget ya, Ma. Jangan lupa bersihkan dulu, kocokin dulu biar kita yakin itu aman, baru simpan di situ. Mama perlu pastikan itu bersih dulu dan kita harus yakin itu aman buat penyimpanan ASI perah, boleh-boleh aja. Tapi kayaknya sekarang udah memudahkan banget sih, Ma. Kita bisa langsung aja pesen dulu gitu ya. Bisa pakai someday, instan gitu ya. Mungkin bisa cepet datangnya, biasanya itu. Atau alternatif lain sambil menunggu, biarin aja dia dulu di dalam botol pumpingnya Mama, itu biasanya aman. Biasanya tips lainnya, kalau pengalaman saya ketika bekerja, taruh 1 bungkus kantong ASI perah di laci kantornya Mama. Ini aman banget buat kita yang sering banget lupa. Karena biasanya ibu yang habis melahirkan, lagi hamil pun gitu ya, biasanya
kita gampang banget lupa. Nah, biar kita nggak lupa atau kalau ketinggalan kayak tadi, kita taruh di laci. Atau mama udah mulai catat siapa aja ya yang lagi nyusuin di kantor. Jadi kalau ada hal-hal kayak gini, mama bisa pinjem dulu, nanti bisa digantikan besok. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ice gelnya udah nggak beku, sedangkan pulang ke rumah masih 1 jam lagi, apakah aman ASINya, Nas? Oke, Ma. Jadi biasanya kalau ice gelnya masih tetap dingin, 1 jam lagi itu masih aman banget ya, Ma. Di perjalanan itu masih oke. Kalau Mama ragu atau khawatir, biasanya beli es batu. Jadi es batu ini bisa jadi alternatif sementara biar tetap dingin ASI perahnya mama di dalam cooler bag ini. Jadi itu bisa dan aman banget. Kalaupun misalnya nggak ada es batu tadi, mungkin tetap kita pastikan rapat si cooler bag ya, jangan sering dibuka tutup. Terus sampai rumah langsung segera simpan di chiller ataupun di freezer. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Nas, apakah benar kalau ASI malam diberikan saat malam, kalau ASI siang diberikan saat siang juga? Hayo, gimana nih, Ma? Ini banyak banget pendapatnya, tapi sekali lagi dia masih banyak penelitian yang perlu membuktikan soal ini. Kita cuma lihat salah satu aja kandungan dalam ASI, yaitu melatonin. Biasanya ini yang mempengaruhi, akhirnya banyak yang bilang bahwa ASI malam harus diberikan malam, ASI siang harus diberikan siang. Tapi kalau kita bergantung sama ini, biasanya mama jadi makin stres nggak sih, Ma? Kita harus misahin, oh ini ASI yang malam, oh ini ASI yang siang. Sementara mama bekerja, biasanya lebih banyak punya stok ASI di siang hari. Gimana nih waktu pas malam? Sejauh ini masih tetap aman banget mama berikan, karena ASI itu adalah cairan yang hidup dan di dalamnya ada banyak banget zat-zat di dalamnya yang aman buat si kecil. Jadi nggak apa-apa, tetap kita berikan ASI siang buat siang, ASI malam buat malam, atau mau kasih ASI siang buat malam, ASI malam buat siang, nggak ada masalah, mah. Itu masih tetap aman. Jangan sampai hal kayak gini bikin mama stres dan malah bikin produksi ASINya mama jadi seret. Kalau ASINya mama berlimpah dan mama bisa misahin, boleh. Tapi kalau enggak apa-apa, aman kok. Dan jangan salah, mah, ASI itu bisa digabung-gabungin dalam 24 jam atau dalam 1 hari. Jadi aman dong kalau kita berikan ASI siang buat malam, ASI malam buat siang. Oke, pertanyaan terakhir nih, Mams. Bayi saya usia 2 bulan, kurang suka minum ASI hangat, Nars. Apakah boleh tiap hari diberikan ASI yang dingin? Gimana nih, Ma? Boleh banget ya, Ma, karena itu tetap aman kok buat si kecil. Malah jadi memudahkan mama, nggak perlu nganget-ngangetin ASI perah lagi, bisa langsung diberikan buat si kecil. Balik lagi kayak pertanyaan yang udah sebelumnya, kalau ASI ataupun air yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengikuti suhu tubuh kita. Jadi dia juga akan jadi hangat lagi kok, mah. Kenapa sih ASI perah itu harus dihangatkan? Biasanya untuk menyesuaikan ASI yang baru keluar dari tubuh kita kan biasanya keluarnya hangat. Apalagi si kecil yang suka banget DBF pasti dapetnya ASI yang juga masih hangat. Oleh karena itu rekomendasinya memang dihangatkan. Tapi kalau si kecil nggak suka yang hangat, ya yang dingin nggak apa-apa. Mungkin udara kita sekarang juga cuacanya lagi panas banget. Jadi kalau minum yang dingin tuh malah jadi lebih seger. Nah, itu nggak ada masalah banget buat si kecil dan tetap aman. Nggak bikin batuk juga ya, Ma. Batuk minum air dingin itu mitos kok. Jadi bisa tetap dicoba. Dan kalau mama juga mau cobain ASI yang dingin, boleh-boleh aja. Tapi kalau si kecil nggak suka ASI yang dingin juga jangan dipaksain ya, Mams. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari para ibu yang sering banget tanya di kelas ASI Mastery. Buat kamu yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar ASI, seputar MPASI, langsung aja tanyain, tulis di kolom komentar ini. Boleh banget ya, Mama. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bye-bye, Mama semuanya.